Mari kita sama-sama membuka kitab kita di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah pada hari ini adalah jagalah api rohanimu. Jagalah api rohani kita supaya tetap menyala, janganlah dibiarkan padam. Amin. Kalau api rohani kita terus menyala, ada sesuatu kekuatan terjadi, mujizat terjadi, pertolongan Allah terjadi, kuasa Allah terjadi. Tapi kalau ketika kita membiarkan api rohani kita mulai redup, bahkan padam, saudaraku, ada persoalan terjadi, ada masalah terjadi, bahkan kebinasaan pun akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita tahu bagaimana kalau api. Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mereka terus menjaga api di mezbah itu, tidak boleh padam, harus dijaga. Imam menjaganya, harus bawa kayu api, ya disorong kayu apinya supaya tetap menyala. Dikatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudaraku, ada aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka menjaga api di mezbah itu agar tidak boleh padam. Ketika api itu menyala, dibiarkan terus menyala, mereka akan melakukan persembahan korban bakaran, dan korban bakaran itu, wangi-wangian itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Allah. Makanya Tuhan melarang mereka agar tidak boleh padamkan api itu, agar api itu terus menyala. Korban bakaran selalu mereka persembahkan bagi Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan mereka, pagi, siang, malam. Api itu terus menyala, korban terus dibakarkan, sehingga mereka akan mengalami lawatan Allah. Ketika Allah melihat korban api-api yang mereka bakar itu, baunya menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap keadaan mereka, ada kuasa, ada penyertaan, ada pertolongan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Itu makanya bangsa Israel sangat taat. Mereka takut pada Allah. Mereka harus menjaga api mereka. Mereka tidak pernah membiarkan api di mezbah itu padam. Karena api itu sangat berguna bagi hidup mereka. Ketika api di mezbah itu menyala, mereka akan membawa korban bakaran untuk membakar korban bakaran itu. Di mezbah itulah Tuhan akan berkenan di dalam setiap persembahan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, api itu sangat berguna. Ya, api itu sangat berguna di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu di rumah, kalau tidak ada api, tidak ada masakan. Ya, sekarang saudaraku lihat, NTT ini sedang viral, saudaraku. Sedang viral. Dulu orang masak tidak kelihatan, tapi sekarang masak kelihatan semuanya. Masaknya di mana? Masaknya selalu di depan rumah. Orang buka warung, rumah makan, bakarnya di depan rumah. Apalagi kalau bakar sei babi. Itu bakarnya di depan warung. Kenapa tidak di belakang warung? Mereka bakar di depan supaya setiap wangi-wangian, setiap asap itu, orang lewat, dia mencium asap itu, dia tertarik untuk masuk dan makan, ya, daging sei babi di situ. Itu artinya satu hal yang bisa membawa daya tarik. Ketika mezbah Tuhan dijaga terus menyala, bangsa Israel terus membakar korban persembahan lemak-lemak yang bagus. Betapa wangi-wangian itu menarik hati Tuhan. Amin. Menarik hati Tuhan.
Itu makanya Tuhan mengingatkan mereka, jangan sampai padam. Jangan sampai padam. Jangan sampai dibiarkan redup. Jangan sampai dibiarkan mati. Api itu sangat berguna. Karena melalui mesbah, ya, melalui mesbah pembakaran itu, api yang terus menyala itu akan mendatangkan kehidupan bagi mereka. Akan mendatangkan janji-janji bagi mereka. Karena Tuhan menyukai korban bakaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat bahwa walaupun di tengah masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati korban persembahan kita, bahkan api rohani kita harus terus menyala. Amin. Harus terus menyala, tidak boleh dibiarkan padam. Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mereka terus menjaga. Bagaimana kalau seseorang dalam hidupnya, dulu kalau dia mengikut Tuhan, dia kenal Tuhan, apinya naik luar biasa. Api Roh Kudus terus bekerja dalam hidupnya. Api rohaninya terus menyala terus. Orangnya semangat sekali. Orangnya sukacita sekali. Orangnya rajin beribadah. Dia datang pada Tuhan karena api rohaninya terus menyala. Membuat dia tidak bisa tenang. Membuat dia tidak selalu bangkit. Dia selalu bangkit untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena api rohaninya sedang menyala, saudaraku. Seseorang ketika api rohaninya dia menjaga terus menyala, saudaraku. Lihat keadaannya. Lihat semangatnya. Apapun persoalannya, apapun keadaannya, apapun masalahnya, penderitaan, sakit, penyakit, sukar, sulit apapun, rohnya selalu menyala-nyala. Dia tidak akan peduli, saudaraku. Seperti Rasul Paulus. Ketika dia mulai mengalami lawatan Allah, dia mulai mengalami api rohaninya mulai menyala. Dia kenal Tuhan, siapa itu Yesus. Api rohaninya menyala bukan main, saudaraku. Ketika Rasul Paulus mengalami api rohaninya menyala, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan. Begitu masalah bertubi-tubi datang menerpa Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus tidak pernah padamkan rohaninya. Semakin dia diterpa masalah, semakin dia diterpa persoalan, semakin dia diterpa penderitaan, semakin dia diterpa penderitaan, kesukaran dan kesulitan. Justru Rasul Paulus punya api selalu terus menyala. Amin. Dia menyala, itu yang membuat Rasul Paulus tidak pernah takut ketika apinya mulai menyala dan datang tantangan. Dia tidak pernah takut. Yang membuat kita menjadi takut adalah ketika kita mulai membiarkan api rohani kita mulai redup. Api rohani kita mulai suram. Ini akan membuat seseorang akan menjadi takut, tidak berdaya, tidak mampu. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan sama kita, hai jemaat GBI Shalom Yerusalem, nyalakan api rohanimu. Kipas api rohanimu, kasih nyala dia. Dengan adanya api rohanimu menyala, akan membuat engkau selalu berani. Amin. Ketakutan tidak ada, ketakutan sama dunia tidak ada. Kenapa? Karena engkau sedang ada di dalam satu kekuatan besar, yaitu Roh Kudus adalah api. Tuhan itu ada dalam hidupmu, yang terus menyala dalam hidupmu. Seorang Rasul Paulus tidak pernah takut menghadapi badai persoalan, karena dia tahu apinya terus menyala, saudaraku. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan memberikan satu perintah, harus menjaga api rohani kita. Amin. Api rohani kita jangan coba-coba redup. Jangan coba-coba padam. Api rohani itu kalau dia sedang menyala, dia tidak pandang umur berapa. Oh, ini orang di api rohani menyala karena dia masih muda, masih sehat, masih kuat. Tidak. Kalau api rohani itu sudah menyala dalam kehidupan kita, umur tidak pandang, usia tidak pandang. Biar dia orang tua sekalipun, dia akan tetap semangat. Amin. Dia akan tetap semangat di dalam Tuhan. Dia datang pada Tuhan. Dia memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian, penyembahan, sorak-sorai menjadi korban yang dia beri kepada Tuhan. Dia memberi pujian yang terbaik. Kenapa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kenapa kita lupakan Tuhan? Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa kita membiarkan api rohani kita redup? Kita tidak peduli dengan kebaikan Tuhan. Kita tidak peduli dengan pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan luar biasa, dahsyat, hebat. Yang dinikmati, dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel termasuk kita. Kebaikan demi kebaikan terus berjalan.
melimpah atas kehidupan kita. Kemarin kami masih membaca firman Tuhan, saudara. Ketika bangsa Israel mulai memberontak, mulai mereka mematikan api rohani mereka. Mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Api rohani mereka mulai redup, api rohani mereka mulai padam. Dalam satu hari saja, berapa ribu kemarin? Ada yang masih ingat? Berapa ribu orang bangsa Israel yang dibunuh Tuhan? Ada 23.000. 23.000 dalam satu hari. Oleh sebab itu firman bilang apa? Itu menjadi satu peringatan. Satu peringatan. Kenapa Tuhan membunuh orang-orang memberontak? Kenapa Tuhan membunuh orang-orang yang tidak takut sama Tuhan? Orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak taat. Karena Tuhan membunuh mereka agar yang lain yang masih hidup menjadi peringatan. Mereka belajar dari sini, harus mulai taat pada Tuhan. Kalau kau mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, ingat baik, kerohanian kita akan mati, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan berpikir bahwa saya nanti masuk surga. Mungkin masih hidup tapi belum tentu masuk surga. Amin. Masuk surga adalah orang yang sungguh-sungguh menjaga api rohaninya tidak padam. Menjaga dengan cara apa? Bangkitkan semangatmu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun di tengah kesulitan, penderitaan, tekanan, masalah, apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin sangat berat rasanya bagi kita. Namun sebagai orang percaya, anak Tuhan, jangan pernah kita padamkan api rohani kita. Tetapi kita harus selalu menjaga supaya tetap menyala. Menjaga, saudara. Untuk menjaga rohani kita tetap menyala, seseorang harus siap bangkitkan semangat. Siap mau berkorban. Siap menjadi orang pemberani. Yang walaupun diterpa berbagai persoalan, dia akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Justru di tengah-tengah badai persoalan, kau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan pernah takut, saudaraku. Badai itu pasti berlalu. Tidak ada satu orang yang hidup tanpa badai, saudaraku. Tidak ada satu orang pun hidup tanpa badai. Tapi kalau orang yang hidup tanpa badai, dia tidak pernah akan melihat Allah bekerja. Amin. Tapi ketika kita mulai mengalami badai persoalan, kita akan melihat Allah bekerja. Hanya orang yang tidak melihat itu ketika dia tidak mau peduli, dia tidak mau tahu. Ketika dia badai persoalan menerpa hidupnya, dia bukan salahkan dirinya, tapi dia salahkan orang lain. Oh ini kau menghadapi badai, kau sakit ini kenapa? Mungkin tetangga sebelah yang buat. Mungkin orang itu yang buat kau sehingga kau sakit. Mulai salahkan orang lain. Mulai salahkan orang lain yang orang tidak tahu tentang depo hidup, dia salahkan orang lain. Itu karena apa? Karena api rohaninya redup, saudara. Api rohaninya mati. Kalau orang percaya sama Tuhan, ketika dia menghadapi persoalan, justru dia bertanya sama Tuhan. Ketika dia menghadapi persoalan, justru dia bertanya sama Tuhan. Bahkan dia menyerah diri pada Tuhan. Tapi kalau orang di luar Tuhan, saudaraku, ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi sakit penyakit, dia bilang itu karena ini, itu karena itu karena itu. Itu tandanya apa? Tandanya orang punya rohani sedang padam. Kalau orang punya rohani sedang padam, itu suka menyalahkan orang. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, ketika menghadapi persoalan, bertanya sama Tuhan. Amin. Berserah diri pada Tuhan. Ada dalam Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia akan mengasihi saudara dan saya. Dia peduli. Dia Bapa tidak pernah membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Tapi ketika kita menghadapi cobaan, Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi cobaan itu lebih daripada kekuatan kita. Tapi Dia akan menolong kita ketika kita menyerah diri pada Tuhan. Di tengah badai persoalan, masalah apapun yang berusaha untuk meredupkan kembali api rohani kita, yang berusaha untuk memadamkan api rohani kita, justru kita kipas, kasih nyala kembali. Amin. Menyala kembali. Menyala kembali. Orang yang suka menyalahkan orang lain, ketika dia menghadapi sakit penyakit, lalu dia bilang itu karena kesalahan orang lain,
ya, mempersalahkan orang lain itu karena orang bikin, karena orang buat, kau harus buat begini, buat begitu, buat begini. Oh itu karena nenek moyang, karena lupa arwah, karena lupa nenek moyang, ini harus buat begini dan begitu. Ketika dia sakit, bukan dia datang pada Tuhan, tapi dia salahkan orang mati yang dia sendiri sudah tidak kenal lagi. Nenek moyang yang dulu-dulu yang dia hanya tahu nama tapi tidak kenal orang, itu yang dia salahkan. Ini karena itu. Ini kenapa? Akibat karena api rohani kita sedang mati. Api rohani kita tidak menyala lagi. Api rohani kita sudah redup. Api rohani kita suram. Amin. Ini siang ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini siang. Kira-kira terang ke tidak ini? Nah lampu ini ada 3. Kira-kira dimatikan 2. Menurut Leni bagaimana? Leni bilang, aduh Bapak ini kalau 1 sama menyala itu kurang bagus. Harus 3 menyala. Berarti kita paling suka dengan terang. Kenapa rohani kita kok dibiarkan gelap? Kenapa kok kita tidak peduli rohani kita ini? Kalau kita peduli dengan rohani kita akan terus menyalakan rohani kita ini. Saudaraku, akan membawa kita kepada Tuhan. Rohani kita yang menyala ini akan membawa kita pada Tuhan. Tapi ketika kita matikan api rohani kita, akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Kita lihat. Untuk itu kita perlu menyalakan terus api rohani kita. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Kita akan melihat bagaimana pribadi orang itu api rohaninya sedang menyala. Mungkin ada jemaat api rohani menyala yang model iman. Mari kita lihat. Kita lihat tandanya. Bagaimana orang yang punya api rohani yang menyala. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Roma 12. Roma 12 ayat yang 11 sampai ayat yang 21. Sudah ketemukan, katakan amin. Haleluya. Kita baca sama-sama 1, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sebab sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ini adalah bukti bahwa ketika kita punya rohani sedang menyala. Amin. Rohani yang sedang menyala, dia akan berbuat beda. Dia akan lakukan hal-hal yang baik. Bukti daripada orang yang rohaninya sedang menyala, yang pertama, sabar dalam segala kesesakan dan selalu tekun dalam doa. Amin. Itu bukti orang yang rohaninya sedang menyala. Dalam kesesakan, dalam masalah, dalam persoalan, dia akan selalu sabar. Amin. Lalu kemudian dia akan selalu berdoa seperti Om Agus tadi. Om Agus punya kesaksian. Om Agus punya kesaksian itu bukti nyata, saudaraku. Di dalam kesesakan, orang yang punya
api rohaninya menyala, dia akan selalu bersabar. Amin. Selalu bersabar. Lalu apa yang terjadi? Dia selalu berdoa. Itulah api rohani yang sedang menyala, saudaraku. Api rohani menyala yang kedua. Tanda orang yang rohaninya menyala, ya, menyala-nyala. Yang kedua, suka membantu dan memberi tumpangan bagi orang yang berkekurangan. Suka membantu. Orang yang berkekurangan dibantu. Amin. Jadi belajar. Saya dengar apa cerita dari Mingus, dia sedang dipakai Tuhan, ya, untuk membantu anak-anak yang berkekurangan. Kita dipakai Tuhan, saudara, yang dikasih Tuhan. Amin. Jangan kita tunggu kaya dulu baru kita mau bantu orang lain. Tapi kita saling membantu dalam setiap ada kekurangan. Amin. Kenapa? Kita dipakai Tuhan menjadi penyambung lidah Allah. Untuk bawa kebaikan, melakukan hal yang baik. Oleh sebab itu, orang yang, ya, tanda orang yang rohnya menyala-nyala, suka membantu dan memberi tumpangan bagi orang-orang yang berkekurangan. Yang ketiga, orang yang rohnya menyala-nyala, mau memberkati orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Mau memberkati. Amin. Jadi kalau bukti orang yang rohnya sedang menyala, biar orang buat jahat dengan kita, kita akan memberkati dia. Amin. Kita sering memberkati. Oh tidak, ini orang buat jahat sama saya harus balas dia, supaya dia juga tahu. Tidak, orang yang rohnya menyala-nyala, dia akan memberkati orang yang berbuat jahat. Amin. Ini belajar supaya kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang, ya, orang-orang percaya yang punya rohani kita menyala, lebih menyala daripada lampu yang kita pakai sekarang. Ya. Tanda orang yang rohaninya menyala-nyala. Yang keempat adalah selalu bersukacita. Amin. Bilang selalu bersukacita. Dalam persoalan, dalam masalah, penderitaan, sakit, penyakit, apapun yang kau hadapi saat ini, selalu bersukacita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita mengalami sendirian. Selalu bersukacita, berpengharap bahwa Tuhan akan siap menolong kita ketika kita mau ada dalam Dia. Yang keempat, tanda orang yang rohaninya menyala-nyala. Yang kelima adalah selalu sehati sepikir di dalam kebersamaan. Ada orang bentrokan, orang berkelahi karena tidak ada sepikir. Karena tidak ada sepikir. Karena tidak ada kesepakatan, tidak ada kebersamaan. Itulah selalu ada, ya, bentrokan. Tetapi Tuhan mau supaya ketika kita ada di dalam Dia, tanda rohani kita ini sedang menyala. Selalu sehati sepikir, ayat yang ke-16 itu. Ayat yang ke-16 dibilang apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kenapa beda pikiran? Kenapa beda pendapat? Karena menganggap dia terlalu pintar. Ingat baik, banyak orang menganggap dirinya pintar. Saat ini runtuh rame-rame seperti bintang jatuh dari langit. Ya, runtuh rame-rame, saudara. Saudaraku sekarang sedang viral, saudara. Yang jatuh sekarang bukan orang kecil. Yang jatuh sekarang bukan orang yang tidak berpendidikan. Yang jatuh sekarang bukan orang bodoh. Tapi justru yang jatuh sekarang, banyak pejabat-pejabat jatuh. Amin. Banyak orang-orang pintar jatuh. Banyak orang-orang besar jatuh. Karena mereka menganggap diri mereka terlalu pandai, terlalu pintar, terlalu hebat. Tidak mau dengar orang lain. Dia punya saja, dia punya pikiran saja. Tapi anak Tuhan kita satu pikiran, amin. Sehati sepakat, datang sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah anak Tuhan. Kita harus menyadari, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang kaya hari-hari ini jatuh runtuh, saudara. Karena menganggap dirinya terlalu pintar. Makanya hari-hari ini, saat-saat ini, saudaraku, apapun yang kita omong, hati-hati. Salah kata habis. Karena sementara kau omong yang lain dengar. Oleh sebab itu, bagi seorang pemimpin, dia berkata hati-hati, pikiran. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus sama-sama sehati, amin. Sepikir, sependapat, sehingga tidak ada kececokan. Tanda orang yang rohaninya menyala-nyala yang keenam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi suka melakukan kebaikan
bagi semua orang. Amin. Ayat yang ke-17 itu. Itu tandanya. Tidak membalas. Biar orang jahat kita balas dia dengan kebaikan. Kalau di sini beda. Kalau dia jahat sama saya, sampai mati pun saya tidak akan datang. Sampai dia mati pun orang itu tidak akan datang. Jangankan jauh, depan rumah saja dia tidak akan datang. Kenapa? Dia ingat orang itu pernah jahat dengan dia. Ini artinya orang punya rohani mati total. Rohani gelap seperti itu. Omong Tuhannya nomor 1. Kalau bilang agama, dia nomor 1. Tapi ketika ada orang jahat dengan dia dendam sampai orang itu meninggal pun di depan rumahnya, dia tidak datang. Makanya kita menjadi anak Tuhan yang roh kita menyala-nyala dan melayani semua orang. Amin. Melayani semua orang. Akibatnya kenapa? Karena apa? Kejahatan terjadi. Kenapa kejahatan merajalela? Akibat karena kebanyakan orang hanya pikul agamanya, tapi Roh Kudus tidak dalam hidupnya. Tebas sekali. Beberapa hari yang lalu ada viral, saudaraku. Orang dibunuh di Kupang sana. Lalu kemudian mayatnya dibakar sampai hangus. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena ketika orang punya rohani tidak menyala, rohaninya mati, gelap, redup, saudaraku. Suram, saudaraku. Kejahatan akan menguasai hidupnya. Membunuh habis baru membakar. Itu artinya perbuatan yang lebih-lebih lagi daripada teroris. Sebagai anak Tuhan, kita bisa melakukan hal yang baik, walaupun orang jahat sama kita, walaupun orang tidak suka sama kita, walaupun orang benci sama kita. Kau harus tunjukkan bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang percaya, selalu berbuat baik. Bahkan Tuhan bilang apa? Memberkati musuhmu, memberkati seterumu. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi suka melakukan kebaikan bagi semua orang. Itu ayat yang ke-17. Yang ke-7, hidup berdamai dengan semua orang. Orang yang dia punya rohaninya menyala, saudaraku, selalu damai, saudaraku. Amin. Bagaimana ini? Mungkin Bapak Gembala salah. Aduh, biar Bapak Gembala salah juga, saya maafkan saja. Karena rohani saya ini sudah mulai kipas naik, sudah mulai menyala. Amin. Mari kita saling memaafkan. Itu tandanya orang yang punya rohani sedang menyala. Ya, orang yang rohaninya sedang menyala, hidup berdamai dengan semua orang. Tanpa memandang kau siapa, dari latar belakang apa, hidupmu apa. Berdamai dengan semua orang. Karena damai itu adalah wujud daripada kasih Kristus. Pendidikan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan. Amin. Mari kita berdamai. Walaupun orang itu tidak suka dengan kita, pegang tangan dia. Berdamai dengan dia. Kenapa? Kita mau menunjuk bahwa ada roh api, roh Allah yang sedang menyala dalam hidup saya. Di dalam hati saya ada roh yang menyala-nyala, Roh Kudus yang menyala-nyala, dan saya siap akan melayani pekerjaan Tuhan. Yang ke-8, tanda orang yang rohnya menyala-nyala, tidak menuntut pembalasan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika orang benci sama kita Tuhan tolong matikan dia sudah Tuhan. Tuhan bunuh dia sudah Tuhan, karena dia ini tidak suka dengan saya. Dia ini bagaimana? Tidak perlu, doakan dia supaya dia bertobat. Amin. Kalaupun Tuhan bunuh dia, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Aduh, ini Bapak tua bagaimana ini? Ini orang ini dia lakukan hal yang jahat sekali sama saya. Aduh, bagaimana ini Pak? Bagaimana ini Bapak? Ya, doakan supaya Tuhan ambil dia cepat. Kita lain. Tidak boleh. Doakan dia supaya dia bertobat. Amin. Kalaupun Tuhan bunuh dia, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Mari kita harus betul-betul sungguh bertobat. Ada di dalam dia. Ya. Jadi yang ke-8, tidak menuntut pembalasan. Sebab pembalasan itu adalah hak Tuhan, saudaraku. Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Kita punya hak tugas adalah doakan dia. Doakan dia. Kalau dia jahat sama kita, doakan dia. Ya. Ketika kita doakan dia, ya, Tuhan bisa saja memberikan pengampun sama dia. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, itu urusan dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa.
Tidak ada satu pun yang bisa melawan kekuatan Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang hebat. Boleh orang menyembah banyak Tuhannya, tapi Tuhan bagi orang percaya hanya satu saja. Amin. Boleh banyak Tuhan, Alkitab bilang apa? Boleh banyak Tuhan, tapi Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang kenal Tuhan Yesus, tapi dia pergi ketemu Tuhan yang lain lagi. Tuhannya para dukun, Tuhannya paranormal, Tuhannya di ini pohon-pohon besar, batu-batu besar. Tapi firman Tuhan bilang apa? Walaupun banyak Tuhan, tapi Tuhan bagi orang percaya hanya satu. Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita hanya satu Tuhan saja. Amin. Ya, jadi boleh banyak Tuhan, silakan. Tapi Tuhan bagi orang percaya hanya satu. Yang 9, orang yang rohaninya menyala-nyala. 9, memberi makan minum sama seteru kita yang lapar dan haus. Ya, coba baca ayat 20. Jemaat Tuhan baca ayat yang 20. Haleluya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Amin. Masa orang dia kemarin jahat sekali, dia punya makan, saya lapar, saya tidak kasih, saya mau kasih sama dia. Tidak, saya tidak mau kasih. Ini di zaman ini. Orang kalau dalam rohnya tidak ada api, Roh Kudus menyala, saudaraku. Kalau rohnya mulai tawar, mulai padam, saudaraku. Rohnya mulai redup, mulai suram, saudaraku. Dia akan balas dendam kepada orang yang jahat. Ya, itu biar dia punya musuh itu biar lewat dengan lapar-lapar juga dibilang itu baru lu rasa, itu baru lu tahu. Lu kemarin jahat dengan saya, nah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau ada roh kita menyala-nyala, kita panggil dia, kasih makan sama dia. Amin. Kalau dia lapar, kasih makan sama dia. Jadi pulang ada yang punya musuh, ada yang tidak suka, panggil dia, bilang kita pergi makan di warung. Amin. Amin. Silakan melakukannya. Pasti ada kuasa, ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kenapa? Penghukuman itu adalah hak Allah. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang terakhir, kalahkan segala kejahatan dengan kebaikan. Orang yang jahat dengan kita, kalahkan dengan kebaikan. Tunjukkan kebaikan kita. Selalu senyum, sukacita. Ketemu dia, tegur. Jangan karena dia tidak suka dengan kita. Jangan karena dia tidak baik dengan kita. Atau dia memang orang yang memang dulunya memang dari dalam, dia selalu buat jahat sama kita. Lalu kita mulai lihat dia, kita mulai buang muka kiri, buang muka kanan. Oh ini kan dia dulu tidak suka dengan saya. Ini kan dia dulu penjahat sama saya. Saya tidak akan tegur dia, tidak. Tunjukkan jikalau kita punya rohani yang sedang menyala, ya, selalu berbuat baik. Amin. Kalahkanlah segala kejahatan dengan kebaikan. Ya, ada teman saya di Momere, waktu baru-baru saya ke Momere, dan akhirnya dia datang dan cari saya, dan kami sudah lama tidak ketemu. Dia pernah, saudaraku, ya, masih ingat dulu di ujung pandang, saudaraku yang kasih Tuhan, dia ada masalah dengan salah satu orang, dan sudah lama sekali. Dia dulu pernah ditikam, saudaraku, pernah ditikam, tapi karena dia selamat, dia hidup kembali. Dan akhirnya sudah lama-lama ketemu kembali, dia pikir dia tidak ingat lagi masa lalunya. Tapi dia datang pegang tangan. Begitu pegang tangan, ternyata ini orang masih dendam. Ya, masih dendam. Dan dia mau cabut pisau, mau bunuh kembali. Padahal di orang yang ini yang pernah tikam dia, tapi dia memberikan maaf, saudaraku. Kalau orang yang rohaninya redup, saudaraku, dia tidak kenal kata maaf. Tapi ketika kita punya rohani tetap menyala, biar orang jahat sama kita tetap membawa damai. Amin. Memberikan, ya, tumpangan bagi mereka, ya. Kenapa? Kita harus kalahkan segala kejahatan dengan kebaikan. Apapun yang kita alami, kejahatan apapun yang kita rasakan di hari-hari ini,
Kita berusaha untuk kalahkan semuanya dengan kebaikan. Amin. Dengan kebaikan. Dengan demikian kita akan lihat, ketika kita kalahkan dengan segala kebaikan, kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Ketika kalau dia tidak kembali, ya, dia tidak bisa, ya, memberikan maaf. Dia tidak bisa kembali memberikan hal yang baik, ya, berdamai kembali dengan kita. Api itu akan terbakar dalam hidupnya. Mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan coba-coba kita membiarkan api kita padam. Biarlah roh kita menyala-nyala, kita melayani Tuhan. Amin. Mulai ada di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mulai jaga rohani kita, jangan sampai rohani kita padam. Oh iya, ini saya mau ibadah. Bagaimana ini? Ada kekuatan lain yang akan membuat rohani kita padam, saudaraku. Ada kekuatan-kekuatan lain yang sedang mengintip hidup kita, yang akan berusaha untuk memadamkan rohani kita. Kita perlu jaga, saudara. Kita perlu jaga baik-baik, pelihara baik-baik rohani kita. Sampai api rohani kita yang menyala sedang diredupkan, sedang dipadamkan oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Kenapa, saudaraku? Iblis itu pintar. Iblis itu pintar dan licik. Bagaimana ketika orang punya rohani sedang menyala, dia akan berusaha dengan cara yang luar biasa agar rohani kita yang nyala dipadamkan kembali dengan masalah. Agar rohani kita yang padam dinyala dipadamkan kembali dengan segala persoalan. Jadi kita mulai nyalakan. Jadi segala persoalan datang, ingat ada rohani kita yang menyala akan berkuasa, ya, menghancurkan segala kekuatan musuh. Tuhan memberkati kita.